Oke, selamat pagi ya. Banyak yang mencari saya, katanya saya udah lama nggak online ya, nggak membuat konten. Jujur terus terang saya sibuk ya, jadi udah lama ya, 2 minggu kali ya nggak ada konten baru. Jadi ya sudahlah kita bikinin konten lagi. Jadi anak juga lagi liburan sekolah, jadi saya juga banyak keluyuran, pergi-pergian ya sama anak karena lagi libur. Dan juga ngurusin paket yang returan ya. Jadi kita tidak menerima COD lagi ya. Ini adalah COD, diorder melalui Bukalapak. Ya, barang sudah sampai, yang order dia bilang dia merasa tidak order barang. Jadi untuk sekarang, untuk saat ini, ke depannya saya sudah tidak menerima COD dengan alasan apapun. Saya mohon maaf ya. Karena kenapa? Ngurus returan COD itu ribet ya, ribet, ribet banget ya, ribet banget ya. Jadi saya sudah tidak menerima orderan COD. Kalau Anda mau beli, Anda bisa transfer ke BCA atau Anda bisa beli melalui Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee. Ya, kalau Anda merasa takut ya saya tipu, ya Anda bisa beli di online shop. Saya tidak menerima COD dengan alasan apapun. Saya jauh di pedalaman, iya saya paham Anda jauh di pedalaman. Saya susah ini itu untuk transfer pakai BCA atau apa, ya kan ada pembayaran melalui Indomaret segala macam. Intinya saya tidak menerima COD ya, mohon maaf. Karena ribet ngurus returannya ya. Oke, kita mau mereview ya. Jadi ini LED sebenarnya saya sudah dikirimin dari 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan lah ya. Ini dikirimin sampel dari pabrik. Saya disuruh ya istilahnya namanya pabrik. Ya coba deh lu jualin. Nah ini katanya sebagai LED paling terang ya saat ini katanya. Nah kardusnya seperti ini dan di sini ada kodenya PP41 ya. Nah ini barang saya mau jual, tetapi hasilnya nggak sesuai dengan fakta ya. Barangnya seperti ini, kita langsung buka saja. Kardusnya sih lumayan ya, premium. Ya, kardusnya premium banget ya. Pakai buka-bukaan begini ya. Kalau saya bilang sih jadi mahal. Ya, mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena Anda harus membeli kardusnya seperti ini. Padahal kita tidak butuh kardus sebenarnya. Kita butuh adalah LED-nya. Kardusnya kalau Anda sudah LED-nya sudah dipasang, kardusnya biasanya dibuang-buang di gudang segala macam, ya. Di sini tertulis CSP 5585 200 watt bro, 32.000 lumen ya, 200 watt loh ya. Nah, di sini ada manual booknya ya, sekedar basa-basi, dan di sini input power 200 watt plus minus 15% ya. Operating voltage DC 12 sampai 80 volt. Luminous flux 32.000 lumen plus minus 20% ya. Light source-nya jadi chipnya CSP 5585, color temperatur 6500 Kelvin, 5 plus minus 500 ya. Jadi 6500 Kelvin nih. IP rate-nya 65. Nah, ini semua ya perlu dibuktikan ya. Dia menulis spesifikasi ini kadang-kadang ngasal ya. 200 watt. Nah, nanti kita buktikan. Nah, di sini IP rate. Jadi IP rate itu untuk ketahanan air IP65. Kadang-kadang memang kita celupin ke air dia masih bisa nyala, tetapi biasanya kipasnya kena. Ya, makanya LED-LED saya sudah upgrade supaya kipasnya lebih tahan air, karena bukan dari ball bearing loh, tetapi harus, jadi saya sudah dijelaskan oleh orang pabrik ya. Kipas itu memang kalau lu cuman celupin ke air sebentar nggak masalah, tetapi untuk jangka panjangnya putarannya itu akan menurun. Ya, jadi LED yang saya jual di sini sudah saya upgrade. Terutama di mana kipas, karena nyawanya di kipas seperti manusia, nyawanya adalah di jantung. Ya, jantung berhenti, Anda game over. LED kipas berhenti atau kipas melambat, LED-nya game over. Jadi makanya kipasnya ini perlu di upgrade gitu ya. Makanya LED saya beda dengan yang lain, harganya pun beda karena saya tidak pernah mau menawar ke pabrik.
Jadi misalnya kalau saya mau menjual LED ini, ya, saya tidak mau menawar harga, tetapi saya mau upgrade. Kipasnya lebih cepat, lebih kencang, lebih tahan air. Nah, lebih cepat itu harus bisa dibuktikan, ya. Saya nggak mau menulis spesifikasi tinggi-tinggi seperti ini. Nah, kita harus buktikan dengan alat ukur yang namanya tachometer, dengan alat ukur yang namanya luxmeter, ya. Nah, di sini operating temperatur adalah minus 40 sampai plus 80, ya. Operating life-nya lebih dari 50.000 jam. Nah, ini semua perlu dibuktikan, ya. Terutama adalah watt dan lumennya. Apakah benar? Ya, tapi ini sih 200 watt loh tertulis, ya. Nah, kita buktikan saja. Nah, ini tipe H11, ya. Nah, barangnya seperti ini, ya. Barangnya seperti ini, kardusnya kita simpan dulu aja, ya. Bisa juga kardusnya berupa lain, ya, karena macam-macam, tetapi adalah intinya LED-nya seperti ini, masih menggunakan driver. Dan ini 200 watt dia bilang. Kabelnya kecil banget, Bro. Kabelnya kecil. Ya, seperti Anda tahu ya, di mana-mana kalau arus makin gede, kabel harus makin gede. Bener nggak? Nah, kabelnya ini kecil. Jadi tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya. Kenapa tidak sesuai dengan spesifikasi? Karena ya kabelnya kecil dong. Ampernya gede ya harus kabel gede. Kalau kabelnya kecil ya tentu arusnya tidak bisa gede. Nah, ini faktanya adalah kabelnya kecil. Ya. Dan dia masih menggunakan driver, ya. Masih menggunakan driver. Ya, LED ini tidak adjustable. Ini dia bilang 200 watt. Ini tipe single dim H11. Ya, kalau di tipe H4-nya lebih kecil lagi, Bro, wattnya. Ya, hanya masih kalah dengan DHP yang saya jual atau yang pada umumnya. Ya. Nah, ini adalah tipenya H11. Dia menggunakan double heat pipe, double copper PCB. Ya, tapi heat pipe-nya kecil. Ya, jadi ini 200 watt itu istilahnya cuma sekedar bahasa iklan, ya. Dan dia tidak adjustable nih, tidak adjustable. Jadi dia tidak bisa diputar nih. Oh, sorry, bisa. Bisa tapi putarannya nggak banyak nih. Putaran cuma 90 derajat, ya. Anda harus mencari LED yang putaran 360 derajat, lebih bagus. Ya, dan dia tadi dia bilang menggunakan chipnya CSP 5585. Nah, chipnya ini terlalu lebar. Terlalu lebar chipnya. Ya, chipnya terlalu lebar. Sedangkan chip otomotif itu harus tipis. Kenapa harus tipis? Karena kalau kita melihat ya anatomi dari halogen, ini adalah halogen H11. Ya, menggunakan halogen H11. Nah, halogen H11 ini filamennya kan seperti jarum kecil. Jadi tipis seperti jarum. Ya. Nah, supaya fokusnya bagus, jadi kita harus mencari LED yang sumber cahayanya juga tipis. Jangan terlalu lebar. Makanya kenapa saya tidak menjual XHP 70. XHP 70 lebih terang daripada XHP 50, tetapi fokusnya nggak bagus. Kenapa fokus bisa tidak bagus? Karena terlalu lebar. Ya. Jadi apa yang terlalu lebar ininya nih. Dari sisi kiri ke sisi kanan ini terlalu lebar. Makin lebar, glare-nya makin gede. Ya, karena kenapa? Karena kan reflektornya punya halogen. Itu didesain buat halogen. Ya, pakai halogen pasti fokusnya bagus. Nah, kita mengkonversi ke LED, kalau LED-nya tidak sesuai anatominya sama dengan halogen, pasti akan buyar, glare. Ya, tidak fokus. Ya. Nah, ini terlalu lebar. Ya. Nah, kita kasih tunjuk ya chip-chip pada umumnya biasanya tidak lebar. Ya. Nah, di sini ada contoh XHP 70, ya. Nah, XHP 70 pun lebar. Ini 70. 70 itu artinya 0,7 nih. Ya, 0,7 cm. Nah, 0,7 cm ini saya tidak tahu nih fokus atau tidak. Saya menggunakan kamera, menggunakan nyalakan lampu karena lampu toko saya mati, belum ganti. Ya, ini 0,7. Ya, 0,7. Nah, ini kalau terlalu lebar, tidak fokus. Ya, fokusnya akan buyar, akan berantakan. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi saya jabarkan kelemahannya dulu tipe ini. Ya. Terlalu lebar. Makin lebar makin merugikan. Ya. Nah, ini chipnya tipis seperti jarum. Nah, itu lebih unggul di soal fokus, ya.
Kenapa saya bisa ngomong begini? Sama seperti orang yang paham terhadap burung misalnya, atau paham terhadap ikan. Dia peternak ikan koi atau dia hobi ikan koi. Dia dengan melihat sebentar aja ikan koi itu dia tahu jenisnya apa. Atau dia kolektor ikan arwana atau dia hobi ikan arwana. Dia melihat sebentar, oh ini arwana tipe ini, tipe itu, tipe apa dia tahu. Ya. Nah, sama seperti saya tukang lampu, saya berkecimpung di lampu, saya hobi lampu. Melihat sedikit, tidak perlu dinyalakan, tidak perlu dicoba, saya sudah tahu bahwa ini pasti akan glare. Kenapa saya bilang akan glare? Ya pasti chipnya terlalu lebar. Intinya seperti itu. Ya, tapi kalau Anda merasa reviewnya si Jungki ini omong kosong, ya nggak masalah, Anda boleh beli saja, nggak masalah. Cuma saya menjabarkan apa yang menurut saya kurang oke, gitu ya. Nah, kita akan mencoba berapa sih wattnya realnya, ya. Kita akan nyalakan. LED-nya sih terang, wattnya hanya 70. Tuh, ya. Saya nggak tahu terbaca atau tidak. Ada silakan zoom kalau Anda percaya dengan omongan saya, ini 76,8 saat ini. Jadi hanya 76 watt, 75. Tapi memang 75 watt ini menjadi LED yang saat ini paling terang. Ya, 75 watt. Jadi tidak sesuai dengan fakta 200 watt. Ada yang mengiklankan LED ini adalah 150 watt, 200 watt. Ya. Ada yang mengiklan seperti itu, tetapi faktanya ini cuma 75 watt. Ya, satu buah 75 watt. Memang kadang-kadang bahasa iklan jahat. Dibilang 150 watt ya per pasang. Sebenarnya adalah kita bukan bilang per pasang dong, harus bilang per item. Kenapa? Karena kalau Anda beli semangka 2 kilo ya satu buah semangka itu 2 kilo, bukannya sekarung kan Anda ukur, bukan ada timbang. Jadi ini sebenarnya realnya cuma 75 watt. Ya, 75 watt memang menjadi yang saat ini paling terang. Ya, paling terang. Tetapi di sisi paling terang, tetapi kalau saya bilang kita perlu bukan di sisi terang saja, ya wattnya besar. Tapi kita ada syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop, ya tidak boleh ngedrop. Dan wattnya besar memang, tetapi harus sebanding dengan outputnya. Banyak LED yang tidak sebanding dengan outputnya. Wattnya besar, tetapi outputnya kecil. Ya, nah nanti kita akan gunakan alat ukur ya berapa sih dia outputnya, jadi bisa dibuktikan. Ya, jadi wattnya besar, tetapi outputnya juga harus besar. Jangan wattnya besar, outputnya kecil. Ya, dan di sisi lain harus bisa adjustable sebagai syarat bohlam bagus. Ini adjustable, tetapi adjustable-nya nggak banyak. Ya, nggak banyak. Hanya 90 derajat. Anda harus mencari LED yang adjustable-nya mungkin 360 derajat ya, enak adjustable-nya. Ya, dan tidak boleh ngedrop. Nanti kita akan coba tidak boleh ngedropnya, ya apakah ini ngedrop atau tidak, ya. Tetapi ini masih pakai driver, ya. Kalau LED ini bagus, saya mau ikut jual, ya. Kalau LED ini bagus, saya mau ikut jual. Tetapi kalau kurang baik, ya kita juga nggak bisa menjual. Kenapa? Karena si Jungki ini jualan lampu bukan hanya mencari keuntungan. Ada orang hanya mencari keuntungan, tetapi kita harus melihat dia awet atau tidak, ya. Kita jualan bohlam kalau banyak komplain itu juga pusing. Saya jujur terus terang, saya jualan LED ada komplain. Ya, ada komplain. Komplainnya di mana? Ya LED-nya rusak, LED-nya mati, LED-nya meredup segala macam. Nah, kita menjual barang ada garansi. Nah, garansi itu ya harus bisa ditukar seperti itu. Nah, buat Anda yang sering atau beli di luar negeri, di online shop luar negeri, barang-barang LED seperti ini mendingan Anda urungkan untuk beli di online shop luar negeri. Kenapa? Karena susah. Karena LED ini pasti ada rusak. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Saya sudah banyak mereview barang, lampu segala macam, barang sampai aja bisa rusak. Ya, apalagi nanti sudah dipakai. Memang penjualnya bilang ada garansi, tetapi karena posisinya dia di luar negeri itu sulit untuk Anda untuk mengklaim. Ya, belilah barang yang sudah ada di lokal Indonesia. Memang harga lebih mahal, tetapi Anda lebih aman. Dan jangan lupa belilah di orang yang memang berkecimpung di dunia perlampuan. Jangan orang yang istilahnya nyemplung ikut coba-coba. Contohnya ya seperti zaman Covid kemarin, masker laku, dia coba-coba menyemplung di dunia permaskeran. Dunia permaskeran sudah meredup, dia berkecimpung lagi di dunia lain. Jadi jangan
Anda beli di orang yang jual loncat-loncatan. Ya, jadi saran saya jangan beli dari online shop di luar. Kenapa? Karena barang seperti ini itu pasti akan ada rusak, ya. Pasti akan ada rusak, ya. Makanya kenapa kita tidak bisa menjual sembarangan lampu LED karena kita sudah jual, ya. Takutnya banyak komplain, itu doang, ya. Jadi kalau Anda beli yang dari luar, kalau ada rusak, memang dia pedagangnya bilang ada garansi, tetapi Anda sulit untuk mengklaimnya, ya, sulit untuk mengklaimnya, ya. Kecuali kalau Anda beli barang yang tidak pakai garansi dari online shop luar negeri, bolehlah, ya. Tapi kalau yang ada garansinya dan ada kemungkinan bisa rusaknya itu bisa meribetkan Anda, ya. Oke. Tapi semua kembali lagi terserah Anda, ya, karena uang kan punya Anda, bukan punya saya. Saya cuma menyarankan, ya. Oke, jadi ini LED 75 ya, tidak sesuai dengan fakta yang ditulis adalah 200 watt. Nah, saya selalu sering bilang, ya, belilah LED yang sesuai apa yang dibicarakan. Jadi satu syarat bola bagus itu watt dan luxnya harus sesuai. Wattnya hanya sesuai atau hanya terbaca di wattmeter saya cuma 75 watt, ya. Nah, syarat kedua, bohlam itu tidak boleh ngedrop. Jadi kalau wattnya sudah 75, tidak boleh turun. Nah, kita akan mencoba apakah wattnya turun atau tidak dengan cara stress test, ya. Ada LED yang bisa wattnya turun, tetapi bisa juga naik, bervariabel, ya. Jadi turun karena panas, dia akan naik kembali jika ketemu dingin. Nah, kita akan coba saat ini wattnya adalah 76 wattnya, ya. Nah, kita akan stress test dia, kita diamkan apakah dia turun ngedrop. Nah, nanti kita dinginkan apakah akan kembali naik. Jadi kita sedang mengukur apakah LED ini ngedrop, gitu ya. Nah, saat ini turun terus dia 74, sekian. Sengaja kipasnya kita tutup ya, namanya lagi stress test, ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Nah, ngedropnya ini dalam arti wattnya turun, tetapi kalau kepanasan dia turun, kalau dingin dia bisa naik lagi wattnya, ya nggak masalah, namanya variabel. 73 ya saat ini. Syarat pertama bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Nah, wattnya besar ini harus sebanding dengan output cahayanya. Ya, cahayanya ini harus sebanding dengan terangnya. Nah, kita ada alat ukur yang namanya lux meter, kita akan menguji, ya, nanti. Saat ini cuma 66, 64, 63, 62, turun terus nih dengan cepat loh. 61, 60, 59. Ini turunnya cepat banget nih. 58, 57, 56, 55, 54. Ya, turun terus nih. 53. Kita akan stress test turun sampai seberapa dia. 51, 50, 49, 48, 47, turun terus ya. 46, 45, 44. Jadi wattnya 44 nih saat ini, ngedrop terus nih. 43 saat ini. 42.
41. Ya, wattnya sudah 41. Ya, bisa di bawah 40 loh. Ya, panas. Nah, kita akan angkat. Apakah dia naik? Oke, dia naik. Berarti wattnya bervariabel ya. 42, 43, 45. Ya, berarti LED ini bervariabel ya. Wattnya ini bervariabel ya. Jadi dia ngedrop, tetapi bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan ya. Nah, syarat ketiga bolam bagus harus panas. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. LED ini tidak adjustable ya. LED ini tidak adjustable tetapi sedikit ya. Hanya 90 derajat. Jadi adjustable-nya tidak 360 derajat ya. Jadi adjustable-nya kurang oke. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Kita akan coba bayangan gelapnya kita tunjukkan besar atau kecil ya. Panas, Bro. Bayangan gelapnya lumayan gede ya. Lumayan. Tuh. Ya, lumayan gede. Ya. Bayangan gelapnya lumayan gede, kurang kecil ya. Ya, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Saya belum mencoba ini storing atau tidak. Dari sisi pemasangan sih dia agak ribet ya. Ada balasnya eksternal. Jadi kalau bisa Anda beli LED lah yang balasnya internal. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Anda tidak perlu mengikat-ikat atau mengumpetin ini. Karena ya pada umumnya biasanya ini akan menggantung. Atau menggantung Anda harus mengikat menggunakan kabel tis. Ya, ribet lah sebenarnya kalau begini. Ya, kabelnya kenapa ini begini ya, kenapa nggak ini keluar di sini gitu ya. Jadi ribet, jadi mendingan belilah yang tanpa balas ya, balasnya internal ikut pendinginan karena ini juga panas nih bro ya, balas ini panas ya. Yang pasti adalah saya sudah bilang fokusnya ini agak kurang bagus. Kenapa? Karena chipnya melebar ya. Nah, kita akan tunjukkan ya, kita coba pasangkan di rumah fog lamp. Ya, kita coba pasangkan di rumah fog lamp. Nah, kita bisa lihat pasti dia lebarnya, glare-nya banyak banget. Nah, karena ini tidak adjustable, kita pasang di sini jatuhnya adalah mendatar ya. Jatuhnya horizontal padahal kita harus vertikalin. Nah, ini agak sulit tuh. Ya, kalau untuk orang awam agak nggak tahu karena adjustable cuma 90 derajat. Kalau nggak mau mesti dilepas, mesti dibalik. Nah, kita akan tunjukkan nyalanya ya. Nah, kita sudah coba nyalakan ya. Kita kasih lihat di tembok ya. Nah, ini saya bilang glare-nya banyak. Kenapa? Karena ininya terlalu tinggi ya, terlalu banyak nih ininya nih. Ininya ya. Dan dia nggak begitu lebar nih kalau dipasang di fog lamp ya. Nggak begitu lebar. Tuh, segini aja. Ya. Nanti kita tunjukkan sebagai perbandingan ya. Ini 75 watt loh LED-nya ya. Glare-nya banyak ini ya. Jadi mau nggak mau kalau Anda masang di fog lamp, mau nggak mau Anda harus nurunin setelan rumah fog lamp-nya ke bawah. Kalau nggak akan menyilaukan dari lawan ya. Karena kenapa? Chipnya ini lebar. Chipnya ini lebar nih. Ya, chipnya lebar. Kenapa saya bilang lebar? Karena halogen itu ya, chipnya itu adalah berbentuk jarum. Jadi fokusnya benar-benar terpusat. Nah, kalau ini terlalu lebar jadi banyak menyebarnya. Jadi tidak terfokus.
seperti itu. Ya, makanya chip-chip otomotif bentuknya pasti persegi panjang, bukan bujur sangkar. Ini bentuknya persegi panjang tetapi lebar. Dia lebar, kenapa? Karena untuk mengejar power. Ya, untuk mengejar power. Jadi chip makin gede, power makin gede. Nah, sebaiknya kalau otomotif chipnya itu tipis, persegi panjang seperti jarum, gitu ya. Nah, sebentar kita akan coba bandingkan dengan yang memang kalau chipnya adalah chip otomotif ya. Sebentar saya cari dulu LED-nya ada nggak. Nah, ini sebagai pembanding ya. Ini adalah bohlam Junkey Wenas 3 warna ya. Ini sudah menggunakan chip otomotif keramik yang kita setting dan kita desain sedemikian rupa supaya outputnya mantap ya. Nah, kita akan coba ya, kasih lihat nih outputnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat di tembok hasil outputnya ya. Nah, ini dia glare-nya tidak terlalu banyak. Apa sih itu glare tidak terlalu banyak? Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Tadi kalau ininya terlalu banyak. Nah, banyaknya ini banyak ke atas, banyak ke bawah. Jadi ini bisa menyilaukan. Sedangkan ini tipis. Ya. Lebih tipis dan sangat lebar. Ya. Tuh. Ini sebagai titik pusatnya, kita tarik ke sana, sinarnya ada, dan ini titik pusat kita tarik ke sini, sinarnya ada. Jadi ini sangat lebar. Kalau tadi lebih menyempit dan dia lebih ininya lebih ini loh, gitu ya. Jadi maksudnya ininya nih lebih banyak ya. Saya sulit agak meganginnya, tapi intinya adalah saya mau menjelaskan bahwa ininya tadi itu ini banget. Jadi glare-nya akan banyak. Sedangkan ini lebih sempit, lebih fokus. Ya, jadi itu ada berhubungan dengan chip. Ya, ada chip. Ada berhubungan dengan chipnya, ya. Ada berhubungan dengan posisi chip dan lebar chipnya. Ya, makanya kenapa ada orang ya beli lampu LED dia bilang glare walaupun sudah ada payungnya, sudah ada apanya ini itunya. Ya karena posisi chipnya. Chipnya ini sangat lebar. Lebar ini merugikan. Kita kalau bisa pakai chip yang kecil. Ya, yang kecil seperti jarum, itu fokusnya akan lebih bagus dibandingkan chip yang lebar gitu ya. Nah, kita akan nunjukin kalau menggunakan halogen outputnya bagaimana. Nah, kita akan tunjukin. Jadi ada Anda sebagai perbandingan gitu ya. Nah, ini halogen ya. Anda bisa lihat menggunakan halogen. Ya, sama nggak lebarnya dengan menggunakan halogen? Sama. Ya, sebentar handphonenya saya taruh dulu. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini kan sama outputnya, sama seperti halogen LED-nya ininya nih. Ya, lebar ininya. Tuh. Ya. Kalau tadi kan glare-nya banyak banget. Nah, glare banyak banget itu bisa menyebabkan menyilaukan orang. Ya, makanya kenapa kalau Anda beli LED, Pak, LED-nya silau. Saya sudah setel ini itu. Ya karena posisi chipnya ya tidak menguntungkan untuk Anda. Ya. Tidak cocok di reflektor Anda seperti itu. Ya. Nah, kalau LED begini kita mau jual, ya bisa saja. Ya, bisa saja. Saya bukan menjelek-jelekan barang ini, tidak. Tetapi kalau menurut saya mau jual LED ini, saya berpikir kembali. Kenapa? Karena ini bisa merugikan orang lain. Ya, saya tidak mau menjual barang yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain dalam arti Anda pakai terang enak, tetapi orang lain terganggu, menyilaukan. Ya, sama seperti tukang knalpot ya, zaman sekarang mau jualan knalpot udah susah. Kenapa? Karena polisi razia terus. Jangan sampai kita tukang lampu menjual yang istilahnya yang menyilaukan. Nanti isu itu naik ke permukaan, Anda udah nggak bisa jualan lampu. Kenapa? Karena silau. Nah, saya setuju banget sebagai pedagang lampu ya, tangkaplah pemakai lampu yang silau-silau. Ya, yang tidak fokus, yang silau-silau ditangkap. Ya, saya setuju. Kenapa? Karena mengganggu polusi. Nah, makanya saya setuju dengan hal itu. Saya sendiri menjual lampu yang tidak mau yang menyilaukan orang, gitu ya. Nah, makanya kita tahu batas-batasnya di mana yang bagus, batas-batasnya di mana yang jelek. Ya,
Walaupun ini wattnya gede, paling terang, tetapi glare-nya banyak. Glare-nya banyak ya. Nah, ini contoh dari H11. Nah, bagaimana nanti contoh H4 mungkin akan kita bahas di konten video selanjutnya ya. Jadi, kenapa sih banyak orang mengeluh silau? Ya itu karena posisi chipnya satu tidak sesuai. Kedua, chipnya terlalu lebar atau fokusnya nggak bener. Terlalu glare, terlalu lebar, posisinya tinggi rendahnya nggak pas ya. Seperti itu. Jadi saya sudah membahas bagus atau tidaknya LED bukan hanya dari sisi wattnya terang, tetapi harus ada adjustable. Ya, bisa disetting dorong maju, mundur untuk untuk memfokuskan sinarnya. Ya, bayangan gelapnya harus kecil. Ya, tidak boleh storing. Ya, dan wattnya harus sesuai dengan fakta. Oke, di video ini selanjutnya kita akan mengukur menggunakan alat. Ya, berapa sih output dari lux-nya dia? Oke, terima kasih. Oke ya, kita akan mengukur menggunakan alat ini. Jadi alat ini adalah alat untuk mengukur tingkat keterangan ya. Nah, kita sudah nyalakan ya. Alat ini terbaca di ini sekitar 82 karena dia di tegangannya adalah 13,5 ya, 80-an dan nilai lumens nilai luxnya adalah 8.500 saat ini. Kita akan nunggu beberapa saat sampai dia stabil ya. Stabilnya dia di berapa lux. Dan saat ini 8.000 memang dia terang banget. Terang ya. Turun terus ya di 7.900. Wattnya adalah di sekitar 80-79 ya. Kalau di alat ini adalah 75 watt tadi ya. 7.600 ya luxnya, 80 watt. Dan dia turun terus luxnya. Wattnya saat ini terbaca 78, turun terus ya, 70. Kenapa tadi mati itu? Mati lampu ya. 70 watt ya. Turun terus ya, 67 wattnya loh. Ini padahal didiemin loh. Ya, didiemin loh. Tuh, 66 dan cuma 6.500 lux. Berarti ini ngedrop ya. Ditaruh di begini aja ngedrop loh, dinyalain. Kita nggak stress test dia loh. Kalau kita stress test kita tutup kipasnya, tetapi ini ngedrop loh, turun terus tuh 65, 6.500. Ya, jadi bolam ini ngedrop. Ya. Kita stress test tutup kipasnya dia turun. Tapi kita lepas kipasnya dia bisa naik. Tetapi kalau diuji menggunakan alat ini dia turun terus tuh ngedrop. 6.500 lux doang, 65 watt. Ya, jadi alat ini nggak mungkin bisa bohong. Jadi alat ini adalah untuk mengukur tingkat keterangan. Satu, lux-nya berapa, watt-nya berapa, ngedrop atau tidak. Nah, kita bisa uji pakai alat ini karena terbaca live. Ya, terbaca live. Sebenarnya kita bisa mengukur lagi ya menggunakan thermal imaging cam ya, tapi nanti di kemudian hari lah ya. Kita bisa tahu panasnya dia berapa, suhunya terbuang berapa banyak ya, kita bisa lihat. Ya, tapi ini ngedrop nih, 6.400 lux doang loh, cuma 64 watt ya. Jadi bolam ini boleh dibilang kategori ngedrop. Jadi tidak sesuai dengan iklannya ya, wattnya gede-gede tetapi tuh 64,65 doang. Jadi ini 64, ini 6.400 lux. Jadi ya sekitar 1:1 ya. Ini 64 watt, ini 6.400. 1:1 lah, 1:100 ya, boleh di ngomong ya. Ini 64, itu 6.400, jadi 1:100. Jadi kalau dia ngedrop sampai 50 watt, kira-kira ininya 5.000 luxnya. Ya, jadi stabilnya sekitar di 64 watt di 6.400 lux. Ya, jadi bolam ini 6.400 lux. Oke. Kita matikan ya. Nah, kita matikan. Alat ini namanya apa? Jungki Wenas juragan lampu ya.
Saya takut nanti video saya ya dipotong oleh orang ya, terus dimasukin ke YouTube-nya dia sebagai bahan kontennya dia bahwa LED ini terangnya sekian sekian sekian. Tetapi di sini kita tunjukkan ya. Ini adalah properti dari Jungki Wenas Juragan Lampu ya. 0898 269 3838 ya. Suara saya mungkin Anda bisa ilangin. Ya, suara saya mungkin Anda bisa di-mute, tetapi gambar ini tidak bisa bohong ya. Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Ini Juragan Lampu ya, JL. Kenapa saya muak dengan pedagang-pedagang lain atau konten kreator lain tidak kreatif, hanya mengambil atau hanya mengcopy video saya, hanya mengikuti cara saya untuk mereview barang, berdagang ya. Saya LED kita ya JL55, dia bilang dia juga jual JL55, padahal JL55 adalah produk kita si Juragan Lampu Jungki Wenas ya. JL3 pun sama diikuti ya. Jadi buat Anda hati-hati yang beli JL55, JL3, hati-hati barang palsu. Kenapa? Kasihan untuk Anda yang beli. Kenapa? Harga memang lebih murah beli di tempat lain. Tetapi itu bukan produk saya ya. Anda kalau mau beli produk saya, Anda hanya tinggal WhatsApp ke saya di 0898 269 3838 ya. Oke, kita akan tunjukkan LED yang sama-sama teknologinya double heat pipe dan kita tunjukkan ngedrop atau tidak. Oke ya. Ini ada LED produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sebutnya JL55, tetapi ada aja oknum yang ikut tenar ya, numpang jualan, numpang merek JL55 ya. Hati-hati barang palsu. Barang yang asli hanya ada logo stiker Juragan Lampu dan ada emboss Juragan Lampu ya, logonya. Ya, kita coba nyalakan. Ya, saat ini 0, saat ini 0. Nah, kita tunjukkan power supply-nya keok, nggak mau nyala. Ya, ini udah kita perbaiki. Ya, 57 wattnya ya. 57 wattnya dan dia 5000. Nah, Anda bisa lihat, saya nggak tahu kelihatan atau tidak di kamera ya. Tapi Anda maksudnya bisa lihat bahwa ini ngedrop atau tidak. Gitu loh. Ya. 58 wattnya 5000 ya. 4900 saat ini Anda bisa kelihatan ya. Jadi maksud saya adalah saya mau menunjukkan bahwa LED ini ngedrop atau tidak. Anda bisa lihat dari wattnya ya, turun atau tidak, dan dari lux-nya turun atau tidak. Ya, wattnya saat ini stabil 58, lux-nya saat ini 46 sekian. Antara dua buah LED yang tadi saya uji tidak bisa sebagai pembanding bahwa ini lebih terang lux-nya berapa, itu lebih terang lux-nya berapa, karena soket pemasangan LED ini adalah untuk H7, sedangkan kita mencoba H11 ya. Tadi saya memasang ini tanpa menggunakan karetnya, kita lepas nih karetnya di sini. Nah, sedangkan ini tadi menggunakan karet, jadi jarak ukurnya bisa berbeda ya. Tetapi maksud saya adalah saya mau membuktikan atau menunjukkan ngedrop atau tidak, itu loh kuncinya itu ya. Nah, misalnya kalau Anda mau melihat pengetesan mengenai LED ini 55 watt yang stabil, Anda bisa lihat di video saya yang lain karena kita langsung menguji menggunakan H7 atau H4 sebelah sini ya. Ini tidak bisa sebagai pembanding, kenapa? Karena ini dudukannya H11, ini alat tidak bisa untuk H11 ya. Tetapi kita mau menunjukkan bahwa tingkat kestabilan ya. Bohlam yang bagus itu harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ya.
Ya, wattnya stabil loh, tidak turun-turun dari tadi, dan di 4.500 ya luxnya, dan dia stabil nih. Ini di kondisi udara biasa loh, di apa, kondisi di lingkungan ya, di lingkungan kita nyalakan dia tidak ngedrop. Nah, seandainya kalau ini kita coba di ruangan mesin kan suhunya bukan suhu temperatur udara ya, bukan suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungan mungkin saat ini ya 30 derajat kali ya. Ya, suhu di ruangan saya ini mungkin 30 derajat lah, ya. Nah, di 30 derajat dia bisa stabil. Nah, sedangkan ini di 30 derajat aja ngedrop. Bagaimana di ruangan mesin? Ruangan mesin itu kan pasti 80-90 ya derajatnya. Jadi kalau ini aja di ruangan biasa saja sudah ngedrop, bagaimana ditaruh di ruangan mesin yang panasnya lebih gila gitu loh dibandingkan di sini. Ya. 4.559 ya wattnya dan dia stabil. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi dengan alat ini kita bisa menguji kestabilan. Ya. Jadi kita butuh LED itu stabil, bukan di wattnya yang gede. Jadi Anda punya barang, lebih baik wattnya stabil dari awal sampai akhir, wattnya segitu-segitu aja, atau nyala awalnya gede tetapi kena panas sedikit dia turun. Anda pilih mana? Kalau saya lebih baik pilih stabil manteng. Jadi performanya, staminanya bagus. Tetapi kalau Anda beli LED yang awalnya doang terang, baru kena panas sedikit atau baru nyala bentar dia turun. Nah, makanya kenapa saya sering bilang, ya, belilah LED yang stabil. Tetapi waktu itu saya tidak membuktikan menggunakan alat karena alat ini saya taruh di rumah saya, di workshop di rumah saya. Ini workshop di Jelambar. Nah, saya bawa alat ini ke sini untuk membuktikan kepada Anda. Makanya kenapa kita membuat syarat bolam bagus itu ada 7. Yang saya sering sebutkan tidak boleh ngedrop, tetapi banyak saya bahas secara singkat saja, tetapi intinya adalah dari alat ini. Ya, pembuktikan. Ya, 59 4.500. Ya, dan ini suhu lingkungan. Ya, suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungan itu maksud suhu di dalam ruangan ini kan nggak panas, ini saya aja nyaman kok. Nah, kalau ini nyaman, dia tidak ngedrop, ya itu bagus. Karena kenapa? Di ruangan mesin itu lebih tersiksa, bro, lebih panas. Ya, kalau di suhu ruangan aja udah ngedrop, bagaimana ditaruh di ruangan mesin? Seperti itu. Tetapi kita di sini bukan mengadu bahwa ini tadi 8.000 lux, ini 5.000 lux, bukan. Ya, bukan. Bukan seperti itu. Karena saya sudah bilang ini adalah H11 karena soket dudukan ini bukan H11, di sini tertulis H7. Panas. Ya, di sini tertulis H7, bro. Ya, ini sebenarnya tidak bisa buat H11 karena saya punya bolamnya cuma H11. Ya. Nah, ini karetnya saya lepas. Ya, jadi ini akan masuk lebih dalam. Nah, sedangkan ini karetnya tadi saya tidak lepas. Jadi ini karetnya tebal lagi. Jadi dia akan lebih keluar. Makanya ini akan terefek lebih terang. Padahal kita tidak mengukur membandingkan terangnya ini antara ini. Karena kenapa? Tidak sebanding, bro. Jadi sama aja Anda membandingkan ini Innova yang 2000 cc dengan ini Expander misalnya yang 1500 cc. Jadi nggak setara gitu ya. Jadi kalau Anda mau mengadu seperti mobil, ya Anda Pajero VS Fortuner sama-sama diesel 2500 cc. Nah, itu sebanding, atau Vario 160 dengan Aerox 160. Jangan Anda bandingkan Supra 100 cc dengan Tiger 200 cc, ya nggak sebanding gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini dibandingkan dengan itu tidak sebanding karena ini cuma 55 watt levelnya dan ini levelnya 75 watt. Tetapi maksud saya di sini adalah mau membuktikan bagus atau tidaknya suatu barang tidak boleh ngedrop ya dengan alat ini. Ya. Bagaimana membuktikannya? Ya tidak boleh ngedrop. Jadi pas dinyalakan di stress test dia turun bener, waktu didingin dibuat normal bener dia naik, berarti dia variabel. Oke, ini variabel, ini juga variabel. Tetapi pas dibuktikan menggunakan alat ini di suhu lingkungan ini ngedrop banyak turunnya ya, sedangkan ini cenderung lebih stabil wattnya ya, seperti itu. Jadi begitulah cara mengetes bolam bagus atau tidak ya dengan alat ini. Jadi alat ini tidak mungkin bohong ya, karena alat ini memang untuk mengetes. Makanya kenapa
si Jungki ini jualan bolam hanya tertentu saja. Kalau bolam ini bagus, saya mau ikut jual, Bro. Ya, bolam ini bagus saya mau ikut jual. Tetapi bolam ini kurang begitu bagus. Karena ya satu ngedrop. Ya, karena saya sudah bilang syarat bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Ya, dan dia menggunakan driver. Ya, saya lebih cenderung LED yang driverless, ya, lebih ringkes, adjustable, bisa diputar, ya, bayangan gelapnya kecil, tidak storing, ya, segala macam. Oke, saya rasa cukup ya review bolam ini. Saya sekali lagi ulang, ini tipenya apa? P41, ya, saya udah buka tuh. Kurang begitu bagus, tapi kalau bagus kita juga mau jual, ya, tetapi ngedrop, ya. Jadi buat Anda yang mau beli, oke ya, buat Anda yang mau beli ya, pikir-pikir lagi lah ya. Karena memang banyak banget tipe LED ya di pasaran dan harus awet ya. Jangan beranggapan bahwa LED ini tidak bisa rusak ya. Saya sendiri sebagai pemain LED banyak juga bro komplain bro ya. Jadi komplain ini dalam arti mati ya. LED rumah juga banyak bro mati ya. Jadi belilah di pedagang yang bisa memberikan jaminan garansi. Satu, kedua, jangan Anda beli di pemain baru ya karena ada garansi kan di pemain baru biasanya nanti mau klaim dia udah nggak jual ya seperti itu. Nah makanya kita juga nggak bisa menjual harga murah-murah ya karena kita memikirkan ke depannya garansinya. Karena saya sudah bermain lampu ya 15 tahun, 16 tahun dari zaman dulu HID. Ya HID pun banyak komplainan, banyak rusak. Banyak toko yang bangkrut gara-gara banyak yang rusak itu gitu ya. Karena semua harga pia-piaan ya dijual murah aja yang penting gue dapet duit ya, giliran ada komplain dia pusing. Nah, ada komplain pusing, rugi kan? Nah, rugi akhirnya bangkrut. Saya tidak mau bermain yang barang-barang yang abal-abal ya, yang harganya juga memang kadang-kadang ada pabrikan ngasih kita harga murah awalnya supaya kita beli, tetapi takut LED-nya itu banyak masalah gitu loh. Karena jujur terus terang LED ini ya masalahnya banyak ya, masalahnya banyak bro. Jadi buat Anda pemain baru ya dikira bermain LED itu gurih ya, untungnya gede gurih gitu ya. Padahal banyak komplain bro ya, banyak komplain, pusing Anda ya, saya juga pusing sebenarnya. Tapi kita masih beruntung karena saya bermain kualitas barang yang bagus, komplainannya tidak sebanyak teman saya ya. Teman saya ada importir satu gudang barang rusakan semua tuh ya. Oke lah cukup ya reviewnya. Jadi kalau LED tersebut bagus kita mau ikut jual. Kalau kurang bagus ya kita tidak mau jual karena masih banyak ya di pasaran kandidat LED yang belum saya review ya. Ini video saya pertama setelah beberapa hari, beberapa minggu tidak ada video baru ya. Oke, terima kasih.